Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak kelas 9 dan juga Bapak ucapkan selamat masuk ke dalam kelas baru dengan harapan jika kamu masuk ke dalam kelas yang baru, maka cara belajarmu, cara berpikirmu, dan tingkah lakumu juga berubah menjadi baru, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat yang disusun oleh Bapak Abdul Ghani Anas Salbi, SPD MM, Guru SMP Negeri 11 Binjai, dan Ibu Fahraini Hara SPD, Guru SMP Negeri 1 Kuala. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama kali kita bahas adalah mengenai perpangkatan. Apa yang dimaksud dengan perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bapak ulangi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Sedangkan bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A, dikali A, dikali A, dikali seterusnya, dikali A, sampai sebanyak N. Dengan N bilangan bulat positif. Berikutnya, contoh. Perhatikan anak-anak. Contoh yang pertama. 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3, sama dengan 3 pangkat 5. 3 kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Contoh kedua. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, maka dapat ditulis menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4. Bapak ulangi. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, maka dapat ditulis menjadi negatif 2 pangkat 4. Berikutnya. Yang ketiga. A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A. Karena A dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka dapat ditulis menjadi A kali A kali A kali A kali A kali A sama dengan A pangkat 6. Bapak ulangi.
Karena A dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka dapat ditulis menjadi A pangkat 6. Jelas anak-anak? Ya, selanjutnya. Kalau begitu kita lanjutkan bagaimana menghitung nilai perpangkatan. Hitunglah nilai perpangkatan berikut. Yang pertama, negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 3 artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9. 9 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Gimana anak-anak? Oke, selanjutnya contoh kedua. 0,2 pangkat 4 sama dengan titik-titik. Oke, 0,2 pangkat 4 artinya 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2. Maka hasilnya 0,0016. Bagaimana? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 artinya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 7.776. Bagaimana anak-anak? Paham? Alhamdulillah. Berikutnya. Yang keempat. Nyatakan bilangan 125 dalam perpangkatan dengan basis 5. Dapat ulangi. Nyatakan bilangan 125 dalam perpangkatan dengan basis 5. Maka dapat kita tulis 125 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Atau 5 pangkat 3. Karena yang diminta berbasis 5. Yang berikutnya, tentukan nilai X pada persamaan 3 pangkat X sama dengan 81. Pak ulangi, tentukan nilai X pada persamaan 3X sama dengan 81. 3 pangkat tentukan nilai X pada persamaan 3 pangkat X sama dengan 81. Langkah pertama yang kita ubah adalah 81. 81 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Sekali lagi, 81 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Maka kita dapatlah 81 itu nanti menjadi 3 pangkat 4. Maka dapat ditulis 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 4. Selanjutnya, karena kedua bilangan berpangkat ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama berbasis 3,
Maka dapat saja kita ambil pangkatnya saja. Menjadi X sama dengan 4. Oke, jelaskan anak-anak? Alhamdulillah. Seterusnya, operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. Nomor 1. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Sebelum mengerjakan soal seperti ini, anak-anak kami harus ingat tentang operasi-operasi dalam matematika, mana operasi yang lebih kuat dan mana yang dahulu kita kerjakan. Seperti yang sudah kita pelajari dahulu di sekolah dasar, bahwa operasi yang paling kuat adalah perpangkatan, kemudian operasi perkalian dan pembagian, baru kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena operasi dari soal pertama ini, maka kita dapatlah operasi yang paling kuat adalah perpangkatan. Maka kita pangkatkan dululah 5 pangkat 2. Maka didapatlah menjadi 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dulu kita kerjakan. Sama dengan 3 tambah 2 kali 25. 25 datangnya dari 5 pangkat 2. Baru seterusnya, kita lihat lagi operasi mana yang paling kuat, operasi kali. Maka langkah kedua, langkah selanjutnya, kalikan dulu 2 kali 25. Maka hasilnya didapat 3 tambah 50. Baru kita tambahkan hasilnya 53. Bagaimana? Alhamdulillah. Selanjutnya, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Operasi mana dulu yang kita kerjakan anak-anak? Iya, perpangkatan dulu yang kita kerjakan. Maka carilah nilai dulu 4 pangkat 3 dan cari nilai 3 pangkat 2. Maka didapatlah 4 pangkat 3 itu 64, 3 pangkat 2 itu 9. Maka nilainya sama dengan sekarang 64 bagi 8 tambah 9. Selanjutnya mana? Dibagikan dulu. Berarti 64 dibagi 8. Maka didapatlah 64 bagi 8, hasilnya 8 tambah 9. Baru jumlahkan atau tambahkan hasilnya 17. Bagaimana? Selanjutnya. Selanjutnya yang mau kita bahas adalah perkalian pada perpangkatan. Sebelum kita mengerjakannya, kita perlu tahu dahulu sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, sifat perkalian dalam perpangkatan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maksudnya apa? Jika ada 2 buah bilangan berpangkat yang berbasis sama dikalikan, maka pangkatnya ditambahkan. Contoh, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5, maka hasilnya 4 pangkat 5. Sifat yang kedua, sifat pemangkatan pada perpangkatan. A
pangkat M dipangkatkan lagi N. Kita ulangi. A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M kali N. Maksudnya apa? Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka itu sama dengan pangkatnya dikali. Menjadi 3 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, maka hasilnya 3 pangkat 6. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Selanjutnya, sifat ketiga. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. A kali B dipangkatkan M. Maka hasilnya dipecah. A pangkat M dikali B pangkat M. Sebagai contoh, 2 kali 3 dipangkatkan 4. Itu bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Mudah kan anak-anak? Iya. Untuk lebih memperjelas, kita masuk kepada contoh-contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, 2 pangkat X dipangkatkan lagi X sama dengan 16. Berapakah nilai X-nya? Maka kita gunakanlah sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Maka didapatlah menjadi 2 pangkat X kali X, ya X pangkat 2. Menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Sedangkan 16 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Kenapa ruas kanan kita ubah menjadi basis 2? Karena ruas kiri bilangan berpangkatnya berbasis 2, supaya sama. Maka 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Karena ruas kiri dan ruas kanan, bilangan perpangkatnya sudah sama-sama berbasis 2, maka dapat kita ambil pangkatnya saja, yaitu X pangkat 2 sama dengan 4. Berikutnya, 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Maka dapat ditulis X pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Maka didapatlah hasilnya X sama dengan 2. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin berat? Ikuti pelan-pelan dan Bapak yakin kamu dapat mengikutinya. Berikutnya, contoh kedua. 1/27 dikali 9 pangkat X dikali 3 pangkat X sama dengan 27. Berapakah nilai X? Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka langkah pertama, bilangan-bilangan berpangkat tersebut harus diubah ke dalam bentuk basis yang sama. Jadi, bilangan-bilangan tersebut kita ubah ke dalam bentuk basis yang sama. Maka semuanya harus kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat berbasis 3. 27 itu sama dengan 3 pangkat berapa?
9 itu sama dengan 3 pangkat berapa, maka didapatlah seperti ini. 1/27 sekarang menjadi 1/3 pangkat 3. Dikali 9 itu berubah menjadi 3 pangkat 2. X. Kemudian 3 pangkat X tetap, 27 berubah menjadi 3 pangkat 3. Selanjutnya kita gunakan sifat pada perkalian. Menjadi 1/3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3X. Dari mana dapat pangkat 3X? Karena dua buah bilangan pangkat berbasis sama, kalau dikalikan pangkatnya ditambah. 2X tambah X sama dengan 3X. Menjadi, Bapak ulangi, 1/3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya, 1/3 pangkat 3 kita kalikan ke ruas kanan. Kita kalikan silang. Maka didapatlah 3 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, pangkatnya ditambah. Maka didapatlah 3 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 6. Karena ruas kiri dan ruas kanan, bilangan berpangkatnya sudah sama-sama berbasis 3, maka dapat kita ambil pangkatnya saja. 3X sama dengan 6. Maka didapatlah X sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Bagaimana? Sulit? Sulit. Nah, oleh karena itu perlu latihan yang banyak supaya dapat memperlancar kalian dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Untuk memperlancar kalian dalam pemahamannya, ada beberapa soal latihan yang Bapak berikan. Yang pertama, tentukan hasil perpangkatan dari negatif 5 pangkat 2. Berapa hasil dari negatif 5 pangkat 2? Yang kedua, nyatakan bilangan 1000 dalam perpangkatan dengan basis 10. Yang ketiga, tentukan nilai X pada persamaan 6 pangkat X sama dengan 36. 6 pangkat X sama dengan 36. Yang keempat, tentukan nilai dari perpangkatan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Nilainya saja dicari. Yang terakhir, yang kelima, 1/64 dikali 4 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 64. Berapakah nilai X-nya? Dalam mengerjakan soal-soal latihan ini, anak-anak, Bapak sekalian kelas 9, dapat melihat contoh-contoh dari yang sudah Bapak terangkan sebelumnya. Silahkan kerjakan, hasilnya dapat dikirimkan langsung ke Bapak. Jika terjadi permasalahan, dapat langsung bertanya kepada Bapak. Bapak rasa demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang Bapak perbuat. Akhirnya Bapak ucapkan billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.